Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dalam mata kuliah marketing. Nama saya Amina Elzanin dan teman saya Hesti Safarti dan Julisa Mestika. Di sini kami akan presentasi tentang chapter identifikasi segmen dan target dalam pasar global. Pertanyaan pertama, apakah tingkat-tingkat segmentasi pasar yang berbeda? Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk semua pembeli. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan kemudian berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Meskipun demikian, banyak kritikus mengemukakan bahwa pasar semakin terpecah dan media iklan dan saluran distribusi semakin marak, yang semakin mempersulit dan mempermahal jangkauan terhadap pemirsa massal. Beberapa menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 tingkat dari segmentasi pasar. Adapun 4 tingkatan segmentasi pasar yang dimaksud adalah: yang pertama adalah pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Perusahaan seringkali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan menghantarkan produk atau jasa dengan lebih baik, dan juga dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Penawaran pasar yang fleksibel terdiri dari 2 bagian: solusi telanjang yang berisi elemen produk dan jasa yang dihargai oleh semua orang segmen, dan opsi terbuka yang dihargai oleh beberapa anggota segmen. Kita dapat menentukan karakter segmen pasar dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah mengidentifikasi segmen preferensi. Preferensi homogen ada ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Pada sisi ekstrim lain, konsumen dengan preferensi terdifusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Jika ada beberapa merek di pasar, masing-masing ingin memposisikan diri di dalam ruangan persaingan dan memperlihatkan perbedaan nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dalam preferensi konsumen. Terakhir, preferensi kelompok dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Berikutnya, tingkatan segmentasi pasar yang kedua, yaitu pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen, seperti apakah ceruk yang menarik itu. Pelanggan mempunyai kumpulan kebutuhan yang berbeda. Mereka bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan mereka. Ceruk tidak besar tetapi mempunyai ukuran, laba, dan pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing lain, dan peceruk mendapatkan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Tingkatan segmentasi pasar yang ketiga, yaitu pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan tokoh perorangan. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh, disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin untuk pelanggan individu.
Sebagian besar keberhasilan awal Nike berasal dari melibatkan konsumen sasaran melalui pemasaran akar rumput seperti mensponsori tim sekolah lokal, klinik yang dijalankan oleh para ahli, dan penyediaan sepatu, pakaian, dan peralatan. Orang yang menyukai pemasaran lokal melihat iklan nasional sebagai sesuatu yang percuma karena terlalu jauh dan gagal menghantarkan kebutuhan lokal. Orang yang menentang pemasaran lokal berpendapat bahwa pemasaran lokal meningkatkan biaya manufaktur dan pemasaran dengan mengurangi skala keekonomisan dan memperbesar masalah logistik. Keseluruhan citra merek bisa larut jika produk dan pesan di wilayah berbeda juga berlainan. Tingkatan segmentasi pasar yang terakhir adalah pemasaran individual. Tingkat segmentasi terakhir mengarah ke segmen 1, pemasaran yang disesuaikan atau customize atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi dan evaluasi penawaran produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, dan dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Customization menggabungkan penyesuaian massal yang digerakkan secara operasional, merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Perusahaan tidak lagi memerlukan informasi awal tentang pelanggan, dan perusahaan juga tidak harus memiliki fasilitas manufaktur. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan dapat membagi pasar menjadi segmen-segmen? Perusahaan dapat membagi pasar dalam segmen-segmen dengan menggunakan beberapa variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar konsumen. Antara lain yaitu, yang pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah, atau beroperasi di seluruh daerah, sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Yang kedua, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia dan tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, dan kelas sosial. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Yang terakhir, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan respon terhadap sebuah produk. Pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan harus memilih pasar sasaran yang paling menarik? Yaitu dengan cara memilih segmen pasar, memilih strategi peliput pasar, dan mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, serta dengan mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Adapun 5 pola pemilihan pasar sasaran yang dimaksud, yaitu yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan dapat beroperasi di segmen super ketimbang dalam segmen yang terisolasi. Segmen pasar adalah kumpulan segmen yang memiliki beberapa kemiripan serupa yang dapat dieksploitasi. Misalnya, banyak orkes simfoni membidik orang yang mempunyai minat budaya yang luas dan bukan hanya orang yang menghadiri konser secara teratur. Kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen, masing-masing secara objektif menarik dan tepat,
Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategi multisegmen ini mempunyai kelebihan, yaitu mendiversifikasikan risiko perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menjual satu koleksi produk hanya ke laboratorium universitas. Perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat dalam melayani kelompok pelanggan ini, dan menjadi saluran untuk produk tambahan yang dapat digunakan kelompok pelanggan. Risiko buruknya adalah bahwa kelompok pelanggan bisa mengalami pemotongan anggaran atau penyusutan ukuran. Pola pemilihan pasar sasaran yang terakhir adalah cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Dalam pemasaran diferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Perusahaan merancang sebuah produk dan program pemasaran yang akan memberi produk tersebut citra yang unggul dan menarik jumlah pemberi telur. Dan rancangan ini tergantung pada distribusi dan iklan massal. Dalam pemasaran terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmen. Pemasaran diferensiasi dapat menciptakan lebih banyak total penjualan dibandingkan pemasaran tanpa diferensiasi. Meskipun demikian, pemasaran terdiferensiasi juga meningkatkan biaya pelaksanaan bisnis, karena pemasaran terdiferensiasi menyerah pada peningkatan penjualan sekaligus juga peningkatan biaya. Tidak ada hal umum yang dapat dikatakan tentang profitabilitas strategi ini. Ada dua pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu yang pertama, rencana invasi segmen per segmen. Perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Rencana invasi perusahaan dapat terbentuk ketika menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menemukan cara untuk masuk yang biasanya memerlukan pendekatan mega pemasaran. Mega pemasaran atau mega marketing adalah koordinasi strategi dari keahlian ekonomi, psikologis, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Pertimbangan tambahan kedua adalah pilihan etika target pasar. Pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Penentuan target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan tidak jujur dari kelompok rentan seperti anak-anak atau kelompok kekurangan seperti orang-orang miskin yang tinggal di dalam kota atau mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan. Pertanyaan keempat, apa syarat segmentasi pasar yang efektif? Segmentasi pasar yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, antara lain, yang pertama adalah harus terukur. Ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan. Misalnya, tidak menguntungkan bagi produsen mobil bila mereka mengembangkan mobil untuk orang-orang yang tingginya kurang dari 4 kaki. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat didiferensiasi.
Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Yang terakhir adalah dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen.